Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Arab kita, program Sekolah Arab Digital. Kita sudah tuntas mempelajari tentang domir-domir secara lengkap, baik domir-domir bermakna subjek maupun kepemilikan, yakni ana, li, i, anta, laka, ka, huwa, lahu, hu, ana, li, i, anti, laki, ki, hiya, laha, ha, dan seterusnya sampai selesai, baik untuk mudzakkar maupun muannats, baik untuk mufrad, musanna maupun jamak. Kita juga sudah tuntas mempelajari contoh-contohnya dalam kalimat secara sempurna untuk semua domir tersebut, baik domir untuk subjek maupun domir-domir untuk kepemilikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang pengenalan struktur kalimat dalam bahasa Arab. Dan strukturnya kita menggunakan contoh dari pelajaran yang sudah kita pelajari, yakni domir-domir, baik domir-domir bermakna subjek maupun domir-domir untuk makna kepemilikan. Silakan lihat di papan tulis. Huwa mudarrisun. Ini ada contoh kalimat huwa mudarrisun. Huwa adalah domir yang bermakna subjek, sedangkan mudarrisun adalah kata yang bermakna profesi, artinya adalah pengajar. Nah, kalau kita menemukan kalimat seperti ini, huwa mudarrisun, struktur kalimat seperti ini, maka dalam bahasa Arab apa nama masing-masing dari kata yang ada dalam kalimat tersebut? Kalau dalam bahasa Indonesia, sebuah kalimat itu selalu terdiri dari unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan yang biasa disingkat dengan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lalu apa nama-nama struktur kalimat dalam bahasa Arab? Nah, ketahuilah, struktur kalimat dalam bahasa Arab sangat sederhana, yakni bisa dilihat contoh di papan tulis berikut ini. Huwa mudarrisun, ini ada dua kata, huwa dan mudarrisun. Huwa seperti yang kita tahu artinya adalah dia, dan huwa adalah domir yang bermakna subjek. Maka kalimat huwa mudarrisun, subjek dalam kalimat ini adalah huwa. Nah, dalam bahasa Arab subjek itu apa namanya? Nah, ketahuilah, dalam bahasa Arab subjek dalam sebuah kalimat disebut dengan mubtadaun, mubtada, yang kalau kita pahami secara mudah dalam bahasa Indonesia, mubtada itu sama dengan subjek. Jadi huwa ini adalah mubtada atau subjek. Subjek dalam bahasa Indonesianya, mubtada dalam bahasa Arabnya. Mubtada sendiri arti asalnya adalah kata yang berada di awal kalimat. Maka kalau kita menemukan kata yang ada di awal kalimat, maka kata ini dalam struktur kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan mubtada. Lalu mudarrisun. Mudarrisun apa nama dalam struktur kalimat ini? Nama untuk kata setelah mubtada, yakni mudarrisun, namanya adalah khobar. Nah, oleh karena itu maka struktur kalimat dalam bahasa Arab itu cukup ada dua, yakni mubtada dan khobar. Kapan mubtada? Mubtada adalah setiap kata yang berada di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah kata yang datang sesudah mubtada. Saya ulangi lagi. Mubtada adalah setiap kata yang ada di awal kalimat. Setiap kata yang berada di awal kalimat itu namanya adalah mubtada. Lalu apa itu khobar? Khobar adalah setiap kata yang datang setelah mubtada. Mubtada datang duluan, khobar datang belakangan. Maka kalimat huwa mudarrisun, huwa adalah mubtadaun, mubtada. Sedangkan mudarrisun adalah khobarun atau biasa disebut dengan khobar. Mubtada, khobar. Ini contoh kalimat huwa mudarrisun.
Bagaimana dengan contoh-contoh kalimat yang lainnya? Prinsipnya sama saja. Kalau ada kata di awal kalimat, berarti kata itu adalah mubtada. Sedangkan kata yang datang setelah mubtada disebut dengan khobar. Contoh, yang di atas papan tulis ini, huwa mudarisun, domirnya adalah huwa, mufrad, bermakna dia. Terus khobarnya, mudarisun adalah kata yang bermakna profesi. Sekarang kita coba ganti mudarisun, kata yang bermakna profesi ini, kita ganti menjadi nama orang. Misalnya huwa Muhammadun. Huwa apa kedudukannya dalam kalimat atau apa nama dalam struktur kalimat ini? Sama, huwa juga mubtada. Karena setiap kata yang berada di awal kalimat namanya adalah mubtada. Lalu Muhammadun, huwa Muhammadun adalah sebagai khobarnya. Kenapa? Karena Muhammadun adalah kata yang datang setelah mubtada. Ingat, mubtada adalah setiap kata yang ada di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah setiap kata yang datang setelah mubtada. Mubtada duluan, khobar belakangan. Huwa mudarisun, huwa mubtada, mudarisun khobar, huwa Muhammadun, huwa mubtada, Muhammadun juga khobar. Sekarang kita ubah ke kalimat-kalimat yang berbeda. Domirnya ganti dan khobarnya juga kita ganti dengan kata-kata yang berbeda. Misalnya kalau huwanya diganti menjadi ana. Ana fallahun, saya petani. Ana adalah kata yang berada di awal kalimat. Berarti ana adalah mubtada. Fallahun adalah kata sesudah mubtada. Berarti fallahun adalah khobarnya. Contoh yang lain, nahnu, dua orang, nahnu tilmidani, kami berdua adalah dua orang murid. Bagaimana nama dalam struktur kalimat ini? Sama juga, nahnu adalah mubtada, tilmidani adalah khobarnya. Antum fallahuna, antum mubtada, fallahuna adalah khobarnya. Contoh kalimat dari kata-kata yang bermakna muannats. Misalnya, antunna muhandisatun. Mana mubtadanya? Antunna. Mana khabarnya? Muhandisatun. Contoh yang lain, hunna amilatun. Hunna sebagai apa? Sebagai mubtada. Amilatun sebagai khabar. Prinsipnya setiap mubtada adalah kata yang berada di awal kalimat. Itu namanya mubtada. Sedangkan khobar adalah setiap kata yang datang setelah mubtada. Ingat, mubtada datang duluan, khobar datang belakangan. Mubtada dulu, baru khobar. Apapun kata-katanya sama saja. Prinsipnya setiap kata di awal kalimat itulah mubtada, dan kata yang datang setelah mubtada namanya khobar. Silakan kata-katanya ganti dengan kata-kata yang berbeda, domirnya juga ganti dengan berbagai macam domir yang berbeda, baik muzakkar maupun muannats, mufrad, musanna maupun jamak. Dan khobarnya bebas, bisa bermakna orang, bisa bermakna status, bisa bermakna profesi, sama. Setiap kata yang berada di awal kalimat namanya mubtada, dan kata yang datang setelah mubtada namanya khobar. Itulah struktur kalimat dalam bahasa Arab, selalu terdiri dari mubtada dan khobar. Demikian, ma'an najah.